soal CCL kan Bapak sering gitu ngomongkeun atau merenya ka urang kabehan kumaha carana berkesenian gitu, kumaha carana ngarespon isu sosial, isu politik, isu lingkungan. Nah dengan ayana program ieu program podcast ieu nu aya di CCL gitu. Apalagi nu hadirna teh teman-teman nu anyar gitu istilahna teh. Prosesnya mungkin akan lebih panjang. Mereka memahami CCL dulu, mereka memahami lamun cek Bapak mas setiap organ CCL teh di mana gitu aleukeun. Ya kadang orang sok mikiran gitu beberapa hal anu ku Bapak disampaikan teh ka barudak CCL teh. Sampai I feel tuh lamun cek Bapak mah gitu kan aya I think aya nu dipikiran aya nu dirasakeun itu barudak teh sampai dilenyepan teh gitu, maksudnya mun bahasa Mumai atau bahasa orang Sunda nama sampai di manehna teh dirasakeun, beres dirasakeun teh dilakukeun gitunya. Orang neule podcast nu ayeuna we gitu istilahna. Apalagi menuju lebaran, belum tangtu geus baralik ieu ka imana. Mudna contohna tarurun. Balik deui ka Bandung, belum tangtu mereka teh daek ikut deui gitunya daek di mana sih ya? Juga akan ngobrol kan CCL. Kayak ikut podcast lagi. Ilu podcast deui atau hante gitu kan karena ya, itu di luar kontrol orang gitu, di luar kontrol Bapak, Ibu dan Ama Hesa, Ama Jen gitunya soal CCL. Menurut aku mah itu. Awal gimana, Bro? Nah, dia serius dia. Karek datang kan. Kan CCL gitu, maksudnya teh ngobrolkan soal CCL beberapa khususnya soal program ieu nya ayeuna rek lebaran pan gitu, maksudnya teh bakal terus teu sih gitu setelah barudak balik ka lemburna terus balik deui ka Bandung mungkin dengan kesibukan atau mood manehna anu geus hoream ka CCL deuna gitu atau melakukan kegiatan-kegiatan anu menurut manehna henteu naonnya kudu worth it dilakukan ku maranehna gitu istilahna teh. Nya nyinggung tadi kan I feel na teh dapet teh geuningan. Sanes I think na hungkul geuningan. Halus topi teh. Rada dibuka berenang. Ulah wae. Tapi lamun ieu orang dek ngelakukan naon deui anjir. Ya, sebenarnya kan upaya orang untuk terus berproduksi atau katakan produktif lah ya, maksudnya. Di awal settingan kita tuh sebenarnya bukan sehari dua hari orang ngobrolkan mengenai CCL itu teh. Apalagi program-program yang akan nantinya kita akan garap juga sebenarnya, sehingga butuh katakan lamun cek orang manajemen mah butuh strategi pengelolaan gitu. Strategi pengelolaan anu benar-benar pas jeung tupoksinya gitunya. Itulah sebenarnya tujuan orang yang dipercaya oleh teman-teman sebagai konteks di PIC gitunya, ngomongin tentang konsep dasar gitu. Yang pertama kali di Omeyan tuh sebenarnya struktur organisasinya lah, supaya orang bisa sinergi, bisa manpower akhirnya bro. Sehingga di awal orang merasa optimis ya. Orang merasa optimis ketika orang ngomongin banyak hal dalam segi produktivitas. Alhamdulillah. Ide kreatif gitunya. Ya alhamdulillah Bu. Kita udah mulai belajar organisasi yang baik. Kita bagi tugas. Bulan di sini sebagai editing, tim media sosial maksudnya gitu. Terus Mumu sebagai rangkap tugas gitu ya, media sosial dan juga konten kreator juga bersama Ariel dan orang gitu ya. Juga ada Mahesa yang nanti mengkurator atau di produser ada Wacong gitu ya. Iya, salah satu sinergi positif karena orang membuat optimisme di awal gitu. Yang datang ke CCL akhirnya diawali dengan rumah tumbuh. Yang berharap yang datang ke CCL tuh dia bisa menemukan rumahnya. Tak permasalahan rumah tumbuh nu dimaksudku si Bapak teh terpahami tuh gitu kan ku teman-teman lain. Iya betul. Konteksnya kan orang kita bikin wadahnya aja dulu gitu maksudnya. Kita kalau seandainya memang butuh sebagai kompetitif ya, kita akan buat kompetitif di sini untuk terus berkarya akhirnya. Karena tujuan utama dari podcast kita ya
itu menemukan jati diri itu. Mumuh dengan ketradisionalan yang mungkin Ariel sebagai musisi, Bulan sebagai film ya, dia bisa mempraktekkan ilmunya di sana. Iya. Tapi Naon itu? Ya rada deep euy. Rada deep tengah pentingnya. Dipukul atau tapi dark? Dipukul dipukul mundur sebenarnya ya mah. Salah. Terus tapi kita nyinggung kayaknya Bapak tuh selalu nyinggung mengenai rumah tumbuh. Terus Bapak juga nyinggung mengenai home dan house yang saling berkaitan, karena ketika ada house itu pasti ada home. Home itu kan ditumbuhkan dari kita gitu, ditumbuhkan dari orang-orangnya ya. Mungkin ketika udah ada wadahnya, home itu pun bisa berjalan dengan baik. Jadi ya kalau skeptis terus ya kapan akan berjalan dengan baik gitu. nyalain juga selain skeptis gitu. Bingung juga ya sebenarnya gitu, bingung gue GA gitu maksudnya ya mikirkan bahwa konten selanjutnya tuh mau apa sebenarnya kan. Dengan kebanyakan orang-orang di sini yang udah pada ya teman-teman di sini yang udah pada pulang, bingung kita teh mau melangkah juga bingung ya. Maksudnya kalau dulu kan konten pertama, konten kedua, konten ketiga banyak orang yang memberi masukan gitu, banyak orang yang justru terlibat untuk mengembangkan konsep itu. Tapi akhir-akhir ini kok agak gimana ya, asa doain kudu kumadenya gitu. Seolah kelengitanmu gitu. Toh di CCL pun ayeuna hanya seorang jeung maneh. Ya sih. Bulan Ariel, Pak Ariel juga kan dari rumahnya sengaja ke sini. Tapi mungkin ya, kebingungan ini tuh karena hanya minoritas yang berpikir. Banyak orang yang ya hanya sekedar datang. Jadi hanya sekedar datang, udah kita mau ngapain tanpa dia tahu, dia juga mau ngapain gitu kesini. Bingung. Ya seri napi omongin datang seri pi omongan emang ini ya yang menakutkan dari politik itu mana ditertawakan. Bahkan beberapa pandangan meureun kudu aya tia oge karena salah satu orang CCL gitunya maksudnya teh orang dalam gitu, orang CCL anu memang ikut mengelola CCL gitu. Ya, memberikan tempatnya, bro. Tempatnya gitunya bahkan Kopinya. bahkan AAT mau bersamai Bapak gitunya dina perkembangan CCL, entah itu anu datang ke CCL terus bisa berkembang di luar, bahkan anu proses nama di dieu heula gitu istilahnya teh, melihat hal-hal anu ayeuna gitu istilahnya soal teman-teman CCL, entah itu nu baru ataupun nu lamanya misalnya terus kumaha. Ya, sebetulnya kalau landasan dari komunitas itu kan perlu ada observasi mendalam dulu ya tentang individunya. Soal individunya itu dia datang ke sini itu sekedar ngopi, sekedar mampir, atau emang ada tujuan yang atau maksud dan tujuan yang jelas itu sebagai anggota komunitas. Dia ingin gabung dengan komunitas itu sebagai apa? Nah, kita sebagai anggota di sini perlu juga memahami dan juga perlu mengobservasi dari setiap anggota yang datang sini. Jadi maksud dan tujuannya apa, interestnya ke apa, ingin belajar tentang apa, juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan terutama tentang CCL. Apakah dia datang ke sini? CCL itu kan besar sebetulnya ya, subdivisinya. Lumbung keilmuan lah ada puisi, sastra, ada divisi musik, divisi seni rupa, ada divisi teater dan tari ya. Nah, kita perlu memahami juga kira-kira teman-teman yang di sini tuh ingin belajar tentang apa, ingin mengeksplor tentang apa. Nah, larsub istilahnya itu keluar dan masuk ke anggota itu justru hal yang biasa dan kita perlu memahami juga maksud dari keluarnya apa, maksud dia masuk itu apa gitu, supaya landasan dari community ini, apalagi komunitas itu kan sebetulnya memiliki latar belakang pribadi yang berbeda-beda ya. Contoh ya Ariel datang ke sini dari musisi, pakaiannya juga latar belakangnya juga beda dengan saya sebagai ayana lebih ke arah sosial misalnya.
atau Mumu lebih ke masyarakat pedesaan atau Bulan film misalnya, Perkampungan yang sangat khas gitu. soal masyarakat tradisional lah ini, atau misalnya Lutfi juga yang ke arah manajemen. Nah, Iya. justru saran saya kita perlu mengedepankan apa yang jadi interest dari si individu itu. Jangan sampai kita terlalu mengedepankan ego dari individu masing-masing yang akhirnya mempengaruhi individu-individu lain. Justru harus saling support, dorong gitu tentang minat bakat nanti di mana disupport, didorong, ditempatkan. Itulah yang membuat kita, orang khususnya gitu, justru yang ini yang menjadi sulit. Ternyata ekspektasi kita untuk membangun suatu komunitas ke arah yang tadi tujuannya sebagai pembangun karakter atau akan menemukan jati dirinya gitu kan. Ya setelah menemukan jati dirinya terus apa? Jadi Kan kalau itu sebetulnya pertanyaannya. yang perlu kita sadari itu sebelum kita membangun, kita juga harus mendorong kesadaran dulu. Eta sih. Dari mulai kesadaran terhadap pendidikan, terutama ya sebelum pendidikan itu adalah lingkungan. Pendidikan tentu di dalamnya ada soal pengetahuan, ada soal pelajaran dan segala macam ya, Pengalaman. latihan dan segala macamnya. Ada kesadaran terhadap lingkungan. Bagaimana kesadaran lingkungan ini kita dorong supaya teman-teman ini berkesadaran ketika dia masuk ke CCL, tidak hanya dalam proses berlatih saja, berlatih, bermain, evaluasi, pulang, itu tidak hanya begitu, tetapi ada kesadaran yang jauh lebih kecil dibanding itu, dan justru mendorong individu itu jauh untuk lebih kuat. Contohnya misalnya beres Secara mental nih, secara beres makan, bersihkan kembali, atau misalkan hal-hal yang dekat dengan kita Respon. rangkul, kita respon dengan masyarakatnya, kita guyup. Juga kesadaran terhadap kebudayaan, landasannya adalah etika, etik, adab, perilaku ya, sehingga komunitas di sini atau misalkan dalam program depannya podcast ini kita bisa mengedepankan apa yang jadi landasan utama dari CCL itu. Jadi kita ungkap saja apa yang memang ada di dalam potensi kita, di antara potensi kita masing-masing. Juga teman-teman yang belum tidak berkenan hadir hari ini, juga kita observasi tentang hal-hal yang otentik sebetulnya dari CCL. Apa sih yang membedakan CCL dengan komunitas yang lain? CCL maka dekat dengan masyarakat. Nah, masyarakatnya itu perlu kita luar mungkin ke depannya, walaupun memang banyak di antara kita perlu menjadikan pointer-pointer tersebut jadi hal-hal poin yang mengevaluasi individu dan kelompok. Iya. Supaya ke depannya kita bisa lebih kompak, supaya ke depannya kita lebih guyup. Sebab ya pasti ada maksud dan tujuan dari teman-teman yang tidak hadir hari ini, atau bahkan sampai saat ini Tidak diketahui. tidak diketahui sebetulnya apa sih motivasinya Iya. ketika gabung, dan apa motivasinya ketika keluar. Mungkin ketika seorang si A misalnya atau si B, dia merasa sudah cukup gabung di sini, atau sudah cukup berkreativitas ikut gabung dengan podcast, ya kita tidak bisa memaksa hal itu kan. Karena bapak ge sok ngomong, orang mah teu butuh jelema pinter, orang mah teu butuh jelema anu mun IQ teh mah IQ-na luhur gitunya tinggi. Bapak mah butuh dan akan dekat dengan orang-orang anu boga waktu jeung nu daek diajar. Bapak selalu ngomong gitunya. Karena kan umum gue selalu ngomongkeun gitu, datang na muka CCL teh memang nya karena orang Banten aing merek belajar hirup ka dieu mah, aing merek belajar nerapkeun kailmuan aing gitu anu ku aing dapatkeun di sakola gitu nya. Mun ka teman-teman teh mah bahasana teh aing merek diajar kumaha ngamaknaan hirup gitu nya. Nyiaran filosofi hirup teh anu teu mendasar gitu. Karena di sini teh itu yang menemukan gitu pada akhirnya anu memuterapkeun lagi di luar gitu istilahna teh. Pandangan soal itu teh keur baringung tadi teh ngobrolkeun soal podcast dengan beberapa hal masukan ti Bapak gitunya Pak Iman, ngobrolkeun gitunya soal kudu kieu kudu kitu, kalian teh tidak bisa gini tidak bisa gitu gitunya. Hal-hal anu memang Bapak mah geus nya kebijaksanaan memang geus aya gitu istilahna teh. Ya teh nu nyieun kami bingung sementara ini teh lebaran coba. Teman-teman nu baru kan nya
mungkin I think mah bisa mereka secara kecerdasan ya temannya dasar rakola anjir maksudnya teh, tapi lamun soal I feel gitu kumaha carana manehna ber-CCL gitunya keilmuan yang nya gitu, keilmuan yang nya gitu menerapkan anu tadi ku Bapak di Iya. sampai ke Ya, kadang berpikir tanggung jawab itu memang sulit sebenarnya. Yang ini yang dirasakan hari ini untuk teman-teman yang bergerak di konten, karena kan kemarin udah dibaginya, udah dibagi semua, termasuk A sebagai kurator di media sosial. Ini yang ditakutkan oleh kita. Yang paling susah itu kontinuitas sebenarnya. Orang tidak melihat itu akhirnya. Ya memang itu istiqomah mah paling berat ya. Istiqomah dalam menjalani segala hal itu tidak hanya sebuah konten ini. Itu adalah hal yang paling berat. Iya. Kita udah 3 konten nih. 3 konten dan on the way untuk itu ya. Untuk sekadung di lebaran juga. sedang di lebaran. Banyak diskusi yang belum beres, banyak evaluasi yang sangat sekali banyak itu. Respon dari masyarakat, animo dari masyarakat, bahkan kultur yang harus kita bangun itu justru perlu strategi tinggi ternyata. Dan dulu mah kan berpikirnya gampang gitu ya. Nah ini ya susah, kayaknya salah saya ngomongkeun ngagampangkeun gitu. Ternyata ya CCL dari tahun 80-an sampai sekarang pun bisa berdiri hanya karena dekat dengan masyarakat. Saya punya masukan, kalau toh memang nanti kontennya berlanjut, kita harus bisa memperhatikan yang dekat dulu di kita. Rangkul yang lebih dekat. Kita akan coba cari tema yang lebih dekat dengan kita. Merespon CCL secara dekat atau merespon hal-hal anu dekat Hal-hal dengan yang dekat CCL dengan gitu. CCL aja dulu. Gimana? Tapi maaf memotongnya, kalau kita membicarakan dengan hal yang lebih dekat yang tidak diketahui oleh publik di luar, itu gimana hasilnya? Ya itu justru keunikan CCL yang tidak terlihat oleh mereka, yang tidak dilihat oleh hal umum. Itu kan emang susah gitu. Tapi kita yuk bangun. Ini mungkin yang nanti menjadi karakter kita mungkin. Kalau toh memang lanjut. Kalau dasarnya kan kalau di dalam kesenian itu ada seni tekstual ya. Ada kontekstual. Nah, tekstual mah itu dasarnya misalnya dari naskah teater, monolog atau puisi partitur, dan lain-lain. puisi dan lain-lain itu sudah jadi teks yang sudah ditulis. karena berangkat dari tekstual. Ada yang berangkat juga dari kontekstual. Nah, kontekstual itu justru berangkat intinya dari fenomena atau hal-hal isu sosial, Contohnya isu kemanusiaan, isu ekonomi, masalah-masalah yang ada di antara kita ungkap di situ supaya sejalan baik teks dan konteks. Jadi isi dan substansi dari podcast ke depannya misalnya ketika kita masih mempertahankan isi-isi di dalam podcast ini, konten podcast ini justru kita angkat karena memang kalau di dalam baik itu konten atau penelitian atau hal-hal yang ilmiah, seringkali kan kita sebagai mahasiswa, kita sebagai akademik juga di situ, seringkali kita melihat hal-hal yang jauh ya, hal-hal yang jauh. Tetapi ketika kita menghayati hal-hal yang dekat, justru itu lebih otentik misalnya. Contoh lah, misalkan ada Mbah Cecep di sini yang aktif di masjid dan pengabdiannya sebagai marbot masjid. Mbah Cecep atau Abah Tony ya, walaupun sudah sepuh, sudah senior, tapi dia tetap konsisten untuk melayani masyarakat walaupun statusnya hanyalah marbot masjid gitu. Nah, kita ungkap di situ karena nilai itu yang apa di tidak kasorot ya. Iya, sisi lainnya. situ. Jadi CCL bukan hanya panggung kesenian, bukan hanya latihan teater, tidak, tetapi ada partisipasi masyarakat yang justru menguatkan CCL sehingga CCL ini menjadi besar. Ada Kang Undin di sini, ada Mbah Atun. Hasil obrolan kita kan kurang lebih seperti itu ya dari Bapak. Tiga kitanya lebih, ini momentum juga sebetulnya. Ini momentum kita lebih mengevaluasi diri. Kenapa di antara kita yang biasanya guyup, kita di antara kita yang biasanya asik ya dalam segala macam proses, justru
mendekati akhir-akhir ini justru seperti yang masing-masing gitu. Iya. Atau mungkin juga ini momentum mau lebaran, siapa tahu Iya. momentum mau lebaran. Atau kita juga perlu juga ngobrol sekali-sekali lah dengan teman kita, di antara teman kita secara intensif gitu. Supaya Betul sih. hubungan kita bukan atas dasar hubungan project, bukan hubungan podcast, Iya. tapi hubungan kita atas dasar kemanusiaan. Ya, takutnya kan mereka juga punya problemnya masing-masing. Ya, bukan Iya. berarti nggak peduli ke kita ya. betul. Untuk care ke kita mungkin di belakang ada apa gitu. Ya sih, sepertinya memang harus dibangun itu ya, Coba orang strateginya ya. tempo yang kayak beres lebaran gitu. Ya mungkin harus ada obrolan atau sebutnya amun halal bil halal mereka beres lebaran teh. Bari ya setelah halal bil halal orang jadwal ke gitu ngobrol bareng deui. Ya teh podcast bakal lanjut deui moal kreativitas kita teh bakal terus rek di asah moal gitu nyarek munculkan hal baru deui moal gitu. Merespon nu deket jeung bahkan meureun entah itu soal lingkungan, sosial, politik dan lain-lain meureun anu sabiasana saya lakukeun we gitu. Urang tempo we engke Tapi beres capek lebaran. oge, Mu. Ya, Capek oge Mu, sebenarnya ketika orang memaksakan sesuatu tuh. Kalau orang lainnya gak mau, capek serius. Karena sesuatu yang dipaksakan gak bakal jalan dengan baik. Ya makana si orangnya tempo ke beres lebaran teh kan meureun bakal aya halal bil halal gitu atau datang teman-teman teh datang ke dia orang coba jadwal kan ada aya grup meureun aya grup WA orang jadwal Kepentingan ketemu. mereka dengan kita tuh beda Mu. Rese sebenarnya. Yang Mu rasain hari ini dan mungkin rencana-rencana ke depannya itu kan perlu matang, tapi akhir-akhir ini kayak itu podcastnya lanjutkan tuh sih kita sih. dan bagaimana jika setelah lebaran malah semakin berkurang? Kapan tadi orang ngomong sama meme aya bapak beres lebaran baru gamut kene hante gitu kan baru dak podcastan gitu kan. Hari saya mah ada amun aya di Bandung mah kamana deui gitu maksudna teh mun lain ka dia gitunya istilahna da imahna memang orang geus nganggap imah gitu ka dia teh geus nganggap imah sorangan nah, orang banyak belajar di dia gitu jadi kan nu lain mah teuing gitunya da can ka teleuman can ka nyahoan da Kan bahkan orang kita apa kan sebenarnya si Mumu bisa menemukan home di dia nanti karena naon. Ya makanya kita perlu observasi kan, perlu ngobrol apa betul ini mau dilanjut atau enggak. Kalau misalnya saran saya ya, simpel saya sih, kalau misalnya teman-teman yang lain agak keberatan untuk dilanjutkan, ya jangan dipaksakan. Kalau saran saya, lebar heueuh lebarna ya teh oleh sebab itu perlu adanya pendalaman ya, perlu adanya pendekatan secara masif, perlu adanya ngobrol simpel nama. Ya, kita tuh kayak di jurang, kayak di jurang. Kita punya motivasi untuk menyeberangi jurang itu gitu ya dengan kerjasama tuh. Di awal tuh udah speak plak Nggak gitu ya. enak, Tapi ternyata akhir-akhir ini memang ya kita tidak bisa memaksakan hal itu, tapi jadi pesimis. Ku masalah tuh sebenarnya kan. Aya naon sih gitu sebenarnya di pemimpinan barudak tuh. Ya motivasi teman-teman ada apa sih gitu ya. Aya naon sih sebenarnya. Kalau ya aku sih ya capek aja sih kali. Dengan kesibukan mungkin Iya, mau tuh dengan kesibukan atau memang dengan yang kita lakuin. Misal kita podcast. Ya, dengan mengatasnamakan kita ingin mengenalkan apa yang kita pikirkan Iya. ke orang lain gitu. Atau mau istirahat dulu karena capek. Kan capek bukan berarti berhenti. Capek kan bukan berarti berhenti. Bisa jadi capek itu ya kalau misalnya kita capek nih biasa ya sebagai anak teater. Iya. Kita semua sebagai anak teater latihan capek, Latihan oke capek kita istirahat. berhenti dulu, kita istirahat dulu, setelah itu mungkin lanjut lagi. Tapi kan perlu ada pendalaman. Apa yang menyebabkan dari kita, dari teman-teman kita dan yang lain itu merasa capek. Tapi yakin namun diam secara waktu yang lama susah lagi tumbuh, kata aku mah. Jadi podcast itu dituluykeun atau moal sebenarnya.
duluan. Enggak. Mana can beres dong. Kan sudah ngobrol lah. Taruh dulunya ya mah. Iya. Kita pikirkan secara pribadi dulu. Oh, ya. Bagus. Apakah podcast ini bakal jadi? Ya, oke. Seperti